Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my class. Today we are going to learn about procedural text. But before we learn about procedural text, sebelum kita belajar, let's start our discussion. Diskusi kita hari ini by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, the next is about procedural text. Procedural text is a text that show a process in order. Atau dengan kata lain adalah teks yang menunjukkan sebuah proses. And then the social function of the procedure is to tell or describe the reader how to do or how to make something through a sequence of series. Atau di dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai teks yang digunakan untuk memberikan serangkaian instruksi atau perintah untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada tipe-tipe dari procedural text. Types of procedure. The first is text that instruct how to do a particular activity, atau teks tentang menginstruksikan bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. Biasanya the example is about recipes, rule of games atau rule for games, science experiments, road safety rules. Nah, selanjutnya the next is text that instruct how to operate things, or biasanya bisa kita sebut sebagai bagaimana menggunakan atau mengoperasikan suatu benda. Nah, example-nya di sini ada how to operate an application, machine, photocopier, or the computer and others. Nah, selanjutnya ada the most common example of procedural text is a receipt. Receipt itu biasanya terdiri dari bahan ya. Selanjutnya ada juga langkah-langkah. Nah, itu masuk ke dalam procedural text. Yang selanjutnya adalah generic structure atau struktur dalam pembuatan teks procedural atau teks prosedur. Yang pertama adalah goal or aims, atau dimana disebut dengan tujuan. Nah, biasanya goal or aims itu disimpannya ada pada judul. Nanti kita bisa lihat dalam contoh. Nah, di sini state what is to be done or showing the purpose. Nah, biasanya di judul itu kita udah menjelaskan apa yang akan kita buat. Jadi, the reader atau pembaca mudah mengetahui tujuan dari teks prosedur yang kita buat. Selanjutnya ada materials atau bahan-bahan. Di sini adalah list in order of use, includes items needed to complete tasks or telling the needed material. Biasanya material di sini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sesuatu yang ada dalam teks prosedur. Selanjutnya, the next is about method. Method di sini adalah metode, is a series of step or achieve the purpose. Adalah serangkaian tahap-tahap atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Nah, selanjutnya ada language feature atau gaya bahasa atau sering kita sebut sebagai grammar. Nah, grammarnya yang ada di dalam procedural text, yang pertama is using action verb atau kata kerja aksi, di mana di sini kata kerja atau action verb itu untuk menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh manusia secara sadar, meliputi aktivitas fisik atau meliputi aktivitas proses ataupun aktivitas sementara. Contohnya di sini ada cut, float, twist, hold, slice, pour, cook, and etc. Bisa kalian temukan sendiri. Nanti kita lihat di contoh. And the next is about using imperative sentence. Imperative sentence itu adalah directly tell someone atau command. Command itu biasanya dalam bahasa Indonesia disebut perintah. Nah, biasanya kalau di dalam resep pasti kita akan disuruh silahkan potong bawangnya. Nah, itu adalah imperatif.
Selanjutnya ada using simple present tense atau example-nya ada do this, do that. And then the next is about linking word. Linking word to with time atau biasanya di sini adalah dalam particular sequences atau tahapan. Biasanya di sini ada first, second, third, when, then, after that, finally. Nah, itu masuknya ke linking word. Di sini are used to connect the text. Jadi digunakan untuk menggabungkan teks kalimat sebelumnya dengan kalimat selanjutnya. And then detail information on how, such as carefully with the scissor, where, from the top, when, after it has set. Nah, itu jadi ada kalau dalam bahasa Indonesia kayak setelah itu kayak gitu, atau silakan mengocok telurnya dengan cepat. Nah, itu masuknya ke detail information. Nah, the next is about example. Nah, di sini ada example. Example is about how to make fried rice atau bagaimana cara membuat nasi goreng. Di sini tadi udah dijelasin struktur yang pertama adalah goal. Nah, goal itu ada di how to make fried rice. Itu masuknya goal di judul itu orang sudah bisa tahu oh ini resep digunakan untuk membuat nasi goreng. Jadi dari judul aja orang udah tahu. The next adalah materials. Tadi materials itu adalah bahan atau bisa kita sebut juga ingredients kalau itu resep. Yang pertama ada a plate of rice atau sepiring nasi, 2 tablespoon oil, 2 sendok makan minyak kayak gitu, and 1 tablespoon soybean sauce, 1 egg, 5 salads, 2 cloves of garlic, and some salt and pepper. This is about the ingredients. And the next is equipment. Equipment is such as bahan-bahan tambahan atau alat yang digunakan untuk membuat fried rice. Bahan-bahan yang dibutuhkan such as knife, frying pan, spatula, plate. Nah, itu juga dimasukkan. And then the last, struktur yang terakhir adalah steps. Steps itu adalah langkah-langkah. Yang pertama adalah slice the salads and garlic, pour the oil into the pan and heat it. Nah, itu adalah tahap-tahapannya, bisa kita baca sampai dengan yang terakhir, put the rice on the plate, sampai akhirnya selesai. And then another example is about how to make homemade banana ice cream. Ini juga sama, ada goal, material, steps, and then word forward atau biasanya yang kita nggak tahu nih bahasa Indonesianya apa. Nah, di sini ada, bisa kalian baca. Cloves itu adalah 2 siung, bawang putih, mas banana berarti lembutkan pisang. Nah, itu bisa dihafalkan. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan, tapi tidak harus untuk dijawab, cukup dijawab sendiri aja. That's all about procedural text. Jadi kalau ada yang tidak dipahami atau belum dipahami, silahkan ditanyakan. Ini semua dicatat, apa yang sudah disampaikan, penjelasannya diingat. Kalau ada, if you find difficulties or gak paham dengan apa yang saya jelasin, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.